Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Warahmatullahi Pagi guru. wabarakatuh, Ibu. Baik, nampaknya anak-anak ibu belum pada sarapan nih. Ibu punya pantun nih buat kalian. Pulau sejarah, pulau penyengat, pergi ke sana di waktu pagi. Jawab salam kurang semangat. Ibu ulangi ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, gitu dong. Harus semangat ya kalau kita mau belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dikarenakan pandemi yang masih berada di sekitar kita, ibu sudah lama nih tidak melihat anak-anak ibu. Hari ini ibu akan mengajak kehadiran sekaligus dinyalakan ya kameranya. Yang pertama, Rati Agustianingsih hadir. Hadir. Nefisa Widianto. Siapa yang belum ibu sebutkan namanya? Sudah semua ya? Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Jaga kesehatan terus ya, biar kita cepat belajar tatap muka, oke? Oh, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu teks prosedur? Silahkan. Mau jawab, Bu? Iya. Jelaskan tentang tata cara dan langkah-langkah. Ya, benar sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisikan tentang langkah-langkah atau tata cara melakukan ataupun membuat sesuatu. Contohnya, membuat Indomie, ya benar. Terus, membuat KTP elektronik, betul. Pintar anak-anak ibu. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar dengan teks baru. Teks apakah itu? Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Ada yang sudah pernah dengar apa itu teks eksplanasi? Siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Silahkan. Menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya suatu kejadian, Bu. Betul. Bagus, terima kasih. Sebelum ibu membahas jawaban dari temannya tadi, ibu akan bertanya. Kalau anak-anak ibu melihat gambar ini, apa yang terlintas di pikiran anak-anak ibu? Hayo, apa? Bencana alam, Bu. Betul sekali, mantap. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kita bisa berpikir kalau ini adalah tanah longsor, gempa bumi, bencana alam ya. Lalu apa sih hubungannya gambar ini dan teks eksplanasi? Mari kita belajar. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan yang lainnya itu dapat terjadi. Jadi, bagaimana sih tadi kalau yang gambar tadi itu, bagaimana sih bencana alam bisa terjadi, bagaimana sih gempa bumi bisa terjadi, mengapa gempa bumi bisa terjadi. Nah, itu semua dijelaskan dalam teks eksplanasi. Kejadian itu baik kejadian alam, kejadian sosial di sekitar kita itu bisa kita jadikan teks eksplanasi karena ada hubungan sebab dan akibat dalam kejadian tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Kalau manusia mempunyai ciri-ciri berambut panjang, bertubuh langsing, berkulit putih, itu ciri-ciri manusia. Kalau ciri-ciri teks eksplanasi apa ya? Mari kita belajar.
Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Tadi gempa bumi berdasarkan fakta atau bukan? Fakta. Kalau tsunami itu fakta bukan? Fakta. Jadi teks eksplanasi itu berisikan sebab akibat tentang fakta dari suatu kejadian. Yang kedua adalah membahas fenomena-fenomena berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau tsunami pasti ada dong ilmunya, bagaimana proses tsunami itu terjadi, mengapa tsunami itu terjadi, dan bagaimana kita jika suatu ketika dihadapkan dengan bencana tersebut. Itu pasti sudah ada ilmunya, ilmu pengetahuannya. Oke? Yang ketiga adalah bersifat informatif. Teks tersebut berisikan tentang informasi tentang sebab akibat, mengapa suatu kejadian itu terjadi. Dan teks tersebut memberikan kita informasi mengenai apa yang belum kita ketahui. Untuk itu, teks eksplanasi memiliki ciri-ciri bersifat informatif. Dan yang keempat, ciri-cirinya adalah menggunakan kata penanda urutan. Ada yang tahu kata penanda urutan itu bagaimana? Selanjutnya, setelah itu, pertama, kedua, ketiga, itu penanda urutan. Bagus. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, kita belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang ketiga, sekarang kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Ada yang tahu apa sih struktur itu? Kalau di sepeda, kita punya pedal, kita punya stang, kita punya jok, kita punya ban, kita punya rantai. Itu semua adalah struktur dari sepeda. Kalau telur, di luarnya ada cangkang telur, ya kan? Kalau kita buka cangkangnya ada kulit tipis di bagian telurnya. Lalu kita dapat bertemu dengan putih telur dan kita bertemu lagi dengan kuning telur. Itu adalah struktur dari telur. Kalau di sebutir telur tidak ada kulitnya, kita tidak akan bertemu dengan dalam-dalamnya dan itu tidak akan lengkap. Seperti sepeda. Sepeda kalau kita tidak mempunyai pedalnya, apakah sepeda itu akan berjalan dengan baik? Tentu tidak, bukan? Nah, begitu juga dengan teks eksplanasi. Sekarang kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini, anak-anak ibu, berisi tentang topik yang akan kita jelaskan pada teks eksplanasi dan berisi tentang proses kejadiannya. Yang kedua adalah urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat ini adalah proses terjadinya kejadian tersebut dari awal hingga akhir. Jadi di pernyataan umum tadi kita itu seperti berkenalan dengan teksnya. Kita berkenalan dengan gempa bumi. Kita berkenalan dengan gempa bumi yang di pernyataan umum. Lalu di urutan sebab akibat baru kita akan mengetahui urutan kejadian dari gempa bumi tersebut. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi berisi kesimpulan dari teks yang sudah kita buat. Nah, kita kan sudah tahu nih apa saja struktur dari teks eksplanasi. Lalu kita berlatih yuk bagaimana kita menentukan struktur teks eksplanasi. Di sini Ibu sudah punya teks yang mana yang termasuk pernyataan umum. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum, paragraf kedua merupakan urutan sebab akibat, dan paragraf ketiga berisi tentang interpretasi. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan apa itu teks eksplanasi, yang kedua kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi, dan tadi barusan kita sudah berlatih menentukan struktur teks eksplanasi. Yang keempat, kita akan belajar bagaimana sih Bu caranya menulis teks eksplanasi. Jadi Ibu akan ajarkan
kepada anak-anak ibu yang luar biasa untuk menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Menentukan topik yang menarik itu misalnya apa sih, Bu? Nah, kita bisa melihat di kejadian-kejadian sekitar kita. Misalnya kemarin Tanjung Pinang banjir, Bu. Kita bisa menuliskan teks eksplanasi dari situ. Tanjung Pinang banjir, sebelum-sebelumnya tidak pernah banjir, misalnya. Yang kedua, membuat karangan, kerangka, rancangan. Jadi kalau kita sudah punya topik, oh saya mau membahas tentang banjir, Bu, di rumah saya kemarin. Boleh. Setelah menentukan topik, kita harus membuat rancangan kerangka teksnya. Apa sih, Bu, itu? Saya belum ngerti nih, Bu. Belum paham, belum pernah mendengar. Nah, membuat kerangka karangan itu yang pertama, kita bisa membuat apa itu teks eksplanasi. Kita buat di situ. Atau kita mau buat apa itu banjir. Satu, apa itu banjir? Yang kedua, banjir di Tanjung Pinang. Yang ketiga, banjir di wilayah sekitar rumah. Yang keempat, mengapa terjadinya banjir. Yang kelima, sebab akibatnya. Yang keenam, cara menanggulanginya. Yang ketujuh, bagaimana banjir itu bisa diatasi, dan lain sebagainya. Jadi kita tuliskan dulu kerangka-kerangkanya. Jadi kita tuliskan dulu kerangka-kerangkanya. Kalau kerangkanya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan referensi. Jadi biar tulisan kita kaya akan referensi, kaya akan ide-ide. Kalau banjir, berarti kita cari referensi tentang banjir. Mengapa banjir itu bisa terjadi? Kita cari referensinya. Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi banjir? Kita cari referensinya, begitu. Nah, tadi kalau kita sudah menentukan topik yang menarik, kita sudah membuat rancangan kerangka untuk membuat teks eksplanasi kita. Yang ketiga, kita sudah mengumpulkan referensi untuk tulisan kita. Dan yang keempat, kita mengembangkan teks kita. Jadi dari struktur, dari rancangan dan kerangka yang sudah kita buat, referensi yang sudah kita dapat, kita kembangkan teks kita. Jadi dari tulisan-tulisan yang hanya satu kalimat tadi dikembangkan menjadi paragraf-paragraf. Jadi kalau udah dapat topiknya, sudah membuat kerangkanya, sudah mencari referensinya, yang keempat kita membuat dan mengembangkan teks itu. Jadi teks yang awalnya hanya satu kalimat bisa menjadi satu paragraf, yang tadinya 7 kalimat bisa menjadi 7 paragraf bahkan lebih. Oke, kalau sudah menulis semuanya, sudah selesai. Sudah selesai nih, Bu, lalu apa lagi? Saya sudah mencari topik, saya sudah membuat kerangka, saya sudah mengumpulkan referensi nih, Bu. Mengembangkan teks juga sudah jadi satu teks yang padu, sudah jadi satu teks yang sempurna, sesuai dengan struktur teks eksplanasi, dan sesuai dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Lalu apa, Bu, yang saya lakukan? Langkah terakhir adalah menyunting teks. Hayo, apa itu menyunting teks? Menyunting teks adalah membaca ulang lagi dari awal hingga akhir. Mana tahu ada kesalahan dalam penulisan, mana tahu ketika menulis ternyata, oh iya, kalimat ini sepertinya tidak tepat, saya ganti deh kalimatnya dengan kalimat yang lebih indah. Kayaknya ini paragrafnya terlalu panjang. Oh, saya akan mengisinya dengan kalimat-kalimat efektif, Bu, biar tidak terlalu panjang, biar tidak bertele-tele. Nah, disitulah proses penyuntingan terjadi. Jadi, pada saat menulis, anak-anak ibu tidak usah hiraukan bagaimana kalimatnya, tidak usah hiraukan bagaimana titik, koma, atau kalimatnya sudah efektif atau belum. Tulis saja dulu, nanti kalau sudah selesai baru kita sunting. Itu akan mengefektifkan waktu, mengefisiensikan waktu. Oke, Ibu ulangi ya langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua membuat kerangka teks, yang ketiga mengumpulkan referensi, yang keempat mengembangkan teks, dan yang kelima adalah menyunting teks eksplanasi. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Fenomena sosial di dalam teks eksplanasi itu seperti apa, Bu?
Baik, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Dari tadi kita membahas tentang teks eksplanasi yang berasal dari fenomena alam ya Bu, kejadian tadi gempa bumi, tsunami. Lalu kalau teks eksplanasi yang berisi kejadian sosial itu contohnya apa sih Bu? Jadi contohnya itu pengangguran, kemiskinan, itu bisa jadi salah satu contoh fenomena sosial atau gotong royong juga bisa gitu. Jadi apapun yang berada di lingkungan sekitar kita tentang sosial, tentang kemanusiaan itu bisa kita jelaskan di teks eksplanasi. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Berarti anak-anak ibu sudah paham ya apa itu teks eksplanasi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Jadi kesimpulan hari ini kita membahas mengenai pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur, dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Oke. Bagus, terima kasih Nak. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan sebab akibat, mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, kita belajar tentang struktur teks eksplanasi. Lalu barusan kita belajar tentang langkah-langkah teks eksplanasi. Jadi sudah paham ya anak-anak ibu tentang teks eksplanasi? Bagus. Nah, kalau sudah paham, ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah buat satu teks eksplanasi berdasarkan fenomena sosial yang ada di sekitar kamu. Selain ibu akan menilai tentang teks eksplanasi yang sudah kita pelajari tadi, sejauh mana anak-anak ibu paham bagaimana itu teks eksplanasi, ibu juga akan melihat kepekaan sosial anak-anak ibu di sekitar rumahnya. Apakah peka dengan lingkungan sekitarnya? Tugasnya akan kita bahas minggu depan dan paling lambat dikumpulkan 1 hari sebelum mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi 1 hari sebelumnya anak-anak ibu sudah harus mengirimkan di Google Classroom. Nanti minggu depan ibu akan memilih beberapa teman-teman, beberapa anak-anak ibu untuk menceritakan tentang teks eksplanasi yang sudah dibuat. Oke? Mantap. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus menaati protokol kesehatan. M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Jadi kalau anak-anak ibu sedang berada di luar rumah, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Agar pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu tatap muka. Oke? Kangen nggak sama sekolah? Pasti kangen kan? Nah, jadi tetap patuhi protokol kesehatan ya untuk menjaga kita semua dari paparan COVID-19. Sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa membuat tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu atas ilmunya. Terima kasih Bu. Sehat selalu Ibu. Covid bahaya Bu.